Iya. Itu tadi berapa beli 5 balik? Ada je beda steak nak. Kau kariang nak kencak je. Oh iya. Ya nak sakit orang tu tadi. Kenapa tu 5 kilo ada orang pemirik dulu ya. Nak. Iya. Mana pantuk Kau salah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Afandi. Sudah 2 malam kita tidak live ya. Malam tadi ya karena ada lelahnya lah dari Payakumbuh. Ada pula ceramah malam, jadi sudah balik ceramah mang full lelah sehingga tidak kuat untuk live. Malam sebelumnya dijadikan siaran langsung waktu ceramah. Jadi sudah 2 malam ya kita tidak tatap muka dalam bentuk tanya jawab. Baik, sebelum dilanjutkan pembicaraan untuk mendapatkan keberkahan, diawali dengan baca Al-Quran lebih dahulu. Malam ini surat Al-Quraisy ya, surat Al-Quraisy. Semua kita sudah hafal tentunya ya. Surah Al-Quraisy itu surat ke-106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, dalam kurung Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Itu terjemahannya. Ayat ini menerangkan pertama mengapresiasi lalu mengabadikan karakter orang Arab Quraisy. Suka bekerja keras pada musim dingin, bukan untuk tidur-tidur nyenyak atau berdiam di rumah, tapi keluar rumah, berdagang, melakukan perjalanan yang berkilo-kilometer ke negeri Yaman
pada musim dingin itu. Terus pada musim panas melakukan perjalanan ke negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Itu perjalanan saja berhari-hari pada musim dingin dan musim panas. Kalau kita di Indonesia tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas. Di Indonesia ini masuk level musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim panas itu ya rata-rata di atas 40 derajat, seringkali mendekati 50 derajat. Kalau musim dingin ya bisa 10 derajat, 5 derajat, benar-benar dingin. Kalau kita di Indonesia hujan agak 2 hari, ya masih bisa kita berpakaian normal, tanpa jaket pun bisa. Masih bisa keluar rumah kalaupun hujan. Kenapa tidak sampai musim level dingin? Karena badan diri kita ini Allah ciptakan hanya bisa bertahan kalau musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim panas tidak kuat badan diri kita ini untuk berlama-lama. Kalau musim dingin begitu pula, bisa berdarah-darah hidung. Kemudian orang Quraisy melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Kenapa ada musim dingin? Kenapa ada musim panas ya? Itu disebabkan karena posisi matahari. Kini ini pengantar saja bagaimana musim dingin, musim panas itu disebabkan posisi matahari terbit dan terbenamnya dua barat, dua timur. Nah, karena diberi keamanan dan bebas dari kelaparan, ya dituntut orang Arab itu. Ini ayat kan turun masa Nabi di Mekah untuk menyembah pemilik Ka'bah, yakni Allah. Jadi diulangi terjemahnya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian untuk musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada manusia untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Nah, untuk pengantar ini bahasan kita melalui surat Al-Quraish. Nanti kalau perlu boleh kita kembangkan diskusi melalui surat ini berdasarkan pertanyaan masuk. Langkah baiknya ditanggapi dulu kalau ada pertanyaan lebih duluan masuk atau masukan ya, tanggapan itu lebih baik itu lebih dahulu direspon. Baik, sepertinya belum ya. Belum ada. Jadi silaturahim kita adalah lebih kepada tanya jawab tentang al-Islam. Boleh tentang ibadah, tentang hukum, sosial masyarakat. Ya. Nyidilma Iwan ZR, oke, Hasbul, Dace Burman, Farida Abbas ya, Dace Burman dan seterusnya, Afandi Hidayat, Ibrahim, Chang Dafiq, Sumiarti, HKL ya, Iwan ZR, surat Ad-Duha Pak. Oke, surat Ad-Duha baik.
surat Ad-Duha ya. Juga tentang matahari itu ya. Ad-Duha juga tentang matahari. Salah satu sumpah Allah di waktu pagi ya. Ini juga bagaimana Nabi Muhammad SAW digambarkan dalam surat Ad-Duha. Iqra. Oke, surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Ad-Duha ya. Sebentar. Dibacakan terjemahnya. Surat Ad-Duha, surat yang ke-93 ya. Terdiri dari 11 ayat. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Galah itu ya senjata galah. Panjangnya sekitar ya bisa 2 meter lebih. Diletakkan di ujung bumi dalam pandangan semu kita di belahan timur. Kira-kira matahari di atas galah itu. Kalau kita lihat ke ufuk timur, dari ufuk timur tu naik ya sepenggalahan, naik matahari. Allah bersumpah di situ awal waktu duha. Betapa pentingnya waktu duha itu, waktu yang cerah, belum terlalu panas. Kalau Allah bersumpah, berarti waktu ini punya keistimewaan tersendiri. Dan demi malam apabila telah sunyi. Malam apabila telah sunyi. Makin larut malam ya makin sunyi. Karena orang tak banyak lagi hilir mudik, sudah banyak tidur. Tapi sebagian tidur itu digunakan untuk tahajud. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Kenapa Allah katakan itu? Karena orang kafir mengatakan bahwa Allah membenci atau Tuhannya membenci Muhammad. Tidak. Di sini kalau menurut catatan kaki, saat turunnya wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhenti untuk sementara. Orang-orang musyrik berkata, Tuhannya Muhammad meninggalkannya dan benci kepadanya. Maka turunlah ayat ini guna membantah perkataan itu. Karena wahyu sudah lama tak turun. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Mungkin kalau dalam
peribahasa baraki-raki kahulu, baranang-ranang katapian, basaki-saki dahulu, basanang-sanang kemudian. Itu memang sebenarnya sudah lama. Menurut saya peribahasa itu tentu jangan dipertahankan. Harus bersakit-sakit dulu baru bersenang-senang, jangan. Kalau bisa bersenang-senang dulu, lebih senang kemudian, kenapa tidak? Karena semua bisa dengan sistem digital, bisa dengan mesin. Kalau dulu orang membajak sawah betul-betul, ya, mengandalkan tenaga, paling-paling dibantu oleh tenaga kerbau membajak sawah. Kalau sekarang sudah ada mesin, senang orang bekerja. Dengan ada komputer, ada internet, apalagi sekarang ya, untuk mengantarkan surat, tidak harus lagi pakai perangko, tidak mesti lagi lewat kantor pos ya. Terus apa? Bisa dikirim saja di email, WA, Messenger, mudah sekali, dia sampai secara utuh. Nah, jadi itu bersenang-senang untuk mencapai senang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhadiaja ya. Terima kasih. Dilanjutkan terjemahan surah Ad-Duha ayat kelima. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ya, sampailah seorang Muhammad jadi nabi ya. Bukankah dia mendapatimu dulu seorang yatim karena ayahnya sudah meninggal, sedangkan beliau baru 2 kandung dalam kandungan. Yatim, tidak ada ayah. Lalu dia melindungimu, terlindungi dia dari kebodohan, terlindungi dari kaku berbahasa. Dia pintar berbahasa Muhammad. Dia pintar berdagang, jadi terlindungi dari bermalas-malas, terlindungi dari kemiskinan. Pokoknya dia mewah lah. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sampai dia besar, diasuh oleh Abu Talib, dia termasuk agak berkekurangannya. Tapi begitu Allah tutup kekurangan itu, dia dinikahkan dengan Khadijah yang kaya raya. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, karena dia juga anak yatim kan. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Minta-minta, memang kita sudah diajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau ada yang minta-minta, jangan berlaku kasar. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan syukur. Jadi kalau ada kebahagiaan ya disampaikan. Ya, saya kadang memang terbawa itu, kalau ada sesuatu yang menggembirakan, ya kita berbagi kegembiraan itu. Oke ya, ini sudah tersauti yang request surat Ad-Duha udah. Lalu kalaupun mungkin ya namanya apa, saya bicara saja dulu. Ada yang bertanya, yang saya pakai ini namanya apa namanya? Blangkon ya. Blangkonnya ini dari Joko Karian ya, Masjid Joko Karian. Jadi tidak seperti blangkon pada mulanya kalau saya perhatikan. Ini kata yang menolong mempromosikan, jamaah yang buat. Jamaah yang buat lalu dijual melalui masjid. Oke. Afandi ayat kursi. Jadi
supaya nanti takut salah, jadi dibantu dengan Al-Quran ayat 225 ya, Al-Baqarah 225, ayat kursi. Surat yang terpanjang itu Al-Baqarah, ayat yang terpanjang 286 ya, kalau ayat yang terpanjang. Sekarang kita ayat kursi 255, terdapat di juz ketiga ya. Iya, juz 3 kiranya ya. Juz 3 itu kan tilkar rusulu faddalna ba'duhum. Nah, pada ayat 205-nya berbunyi yang dikenal juga dengan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Doim. Apa diminta Afandi baca ayat kursi? Boleh ikut menyimak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Kata-kata kursi ada di sini ya. Kursi itu kan tempat duduk, tapi kursinya meliputi langit dan bumi. Artinya apa? Allah itu semesta alam. Atau dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah meliputi semua alam. Dalam tetesan air ya, Allah liputi keberadaannya. Daun demi daun, daun tidak hanya di pepohonan di atas bumi, dalam lautan pun kan ada juga tumbuh-tumbuhan. Itu Allah liputi. Sampai berapa ekor cacing dalam perut ini, Allah meliputi. Jadi terus Allah mengetahui apa yang disembunyikan, apa yang dilakukan, diucapkan dengan terang-terangan. Allah mengetahui. Sehingga ayat kursi ini sangat populer
Kalau orang minta tolong, kalau ingin aman, lalu dibaca. Ternyata iya, waktu tidur disarankan atau bagus baca ayat kursi. Salah satunya itu ya, ayat kursi dibaca. Siapa yang baca ayat kursi di waktu mau tidur, dia lebih terjaga dari gangguan setan sampai bangunnya itu. Tentu ya, baca ayat kursi bagus. Membiasakan menjelang tidur itu berwudu. Tidur walaupun sendirian di kamar sendiri tetap berpakaian. Waktu membaca ayat tidak ada salah karena sudah berpakaian, bahkan sudah berwudu pula. Okey, terjemahnya sudah ya. Sudah. Kalau pendalamannya tentu ahli tafsir. Iwan ZR. Makhrijul huruf Bapak luar biasa, Pak. Mantap Bapak. Kalau imam ni asik jadi makmum. Ya syukurlah kalau begitu. Tapi terus terang, waktu Bapak ngaji, minta disimak oleh guru ngaji Bapak, ternyata masih banyak yang salah tu. Masih banyak salah. Dan memang terasa bacaan masih kasar, masih belum halus ya. So kalau qari yang hebat itu, kalau dia baca ya, lidahnya itu luar biasa. Misalnya baca ta'alaihim, misalnya na'an'amta alaihim. Kalau apa baca tatitu, kalau orang Arab atau anak-anak muda sekarang tatitu. Lebih apa? Lebih bagus. Okey, baca Al-Fatihah apa? Oh ya, doim. Okey, sebentar lagi ya. Sebelum berkendara, ancak jua baca ayat kursi. Ya, benar. Karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Dia memelihara. Kita serahkan diri, dibaca ayat kursi, moga-moga selamat. Okey, Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Kalau dibaca amin itu sunnahnya kalau dalam salat. Tapi ada juga orang karena sudah baca waladdallin tatkala salat berjamaah diaminkan bersama-sama. Waktu ngaji biasa dibaca juga amin. Tapi dalam perikatan sunnah tidak begitu. Tapi kalau orang baca pula amin, tidak perlu pula dimarahi. Terjemahnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi setiap baca Quran, mengapa itu dibaca? Supaya isi kandungan Al-Quran itu lebih melekat pada badan diri. Tapi kalau tidak dibaca itu, jangan-jangan ayatnya dibaca, tapi ayatnya tidak diamalkan. Karena ada gerogotan dari iblis. Oleh sebab itu, diperlindungkan diri. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga ayat, nilai-nilai ayat, pemahaman ayat itu mulus masuknya ke jiwa kita. Karena yang mengganggu dimohonkan supaya Allah halangi. Tapi kalau tidak dibaca a'udzubillah, tidak masuk orang yang memperlindungkan diri. Dia salat juga, tapi tidak menempuh jalan yang lurus. Padahal kan setiap salat
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okey. Segala puji yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari kemudian, Malik Yaumiddin, ya. Iyyaka na'budu wa nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi dijalankan kewajiban dulu. Kewajiban apa? Menyembah. Hak apa? Mohon pertolongan. Jadi kewajiban dan hak. Tapi sering dah ucapkan hak dan kewajiban. Boleh diterima hak, boleh dituntut hak kalau kewajiban sudah dipenuhi. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang sebelum jalan orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang dimurkai itu apa? Yang sesat itu ya cara Yahudi dan Nasrani. Dalam pandang Islam, bangsa Yahudi sebagaimana dimaklumi itu dilarang mengikuti paham kalau paham Islam itu sudah menyempurnakan paham sebelumnya tu. Tapi dalam hal ini tentu saya juga harus berhati-hati dalam memahami jalan yang sesat itu apa tu. Ya, yang mempersekutukan Allah, Tuhan disebut punya anak, misalnya Nabi Nabi Uzair misalnya disebut anak Tuhan tu. Dan orang Yahudi itu kalau dibaca tidak ada sopannya ya kepada Nabi. Misalnya kepada Nabi Musa. Musa minta kepada Tuhanmu begini-begini. Tidak ada dia, ya Nabi Allah. Tidak ada begitu. Okey. Nah di sini ada 3 tafsiran catatan pendek. Yaumiddin, hari pembalasan. Hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk. Disebut juga Yaumil Qiyamah, Yaumul Hisab, hari perhitungan, hari kiamat. Okay. Kedua, jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan akhirat. Ialah 3, mereka yang dimurkai Allah, mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Ini namanya saja tafsir pendek, tidak diurai secara luas. Okey, siapa yang baru masuk? Iqbal, Iwan, udah ya. Terjemahan yang Bapak baca itu Al-Quran juga ya Pak? Percetakan mana itu? Oh, tak tahu ya percetakan mana, ini sudah lama. Percetakannya, tunggu. Ini sebenarnya warna kulitnya tu pink, warna perempuan sebenarnya. Lalu karena sudah usang dibuka saja, jadilah dia seperti ini. Di sini ada pembagian harta warisan yang jarang dimuat dalam Al-Quran terjemah lain. Di sini ada tentang bab pembagian harta warisan. Ini menarik. Kalau indeks Quran juga ada, ini bentuk isinya. Terus cetak ke mana ini? Di mana dilihat dicetak di mana? Tunggu ya. Ilmu pena, ilmu dan amal. Kalau lambangnya ada gini, pena, ilmu dan amal. Coba dilihat di mana ini dicetak. PT
pena bunda pundi aksara. Bila anda menemukan kesalahan cetak dan susunan dalam mushaf Al-Quran ini, mohon segera mengembalikannya ke toko setempat, membeli atau menukarkannya. (2007) pena hak cipta Pondi Aksara. Ini tidak ada tampak nama kotanya dicetak. Diduga di Jakarta. Oh ya, Jalan Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berarti di Jakarta Pusat dicetak. Kalau ini tidak salah dibeli pokoknya di toko buku lah ya. Toko buku, tapi sudah lama karena ini sudah agaknya sudah 20 tahun lebih. Ya, bagus sepertinya detailnya, Pak. Oh gitu. Baik. Nah, jadi saya punya guru sudah meninggal ya, Ramli Ade namanya. Waktu kuliah nasihatnya begini, Ananda, baca Al-Quran setiap malam. 10 ayat jadi, tapi dengan terjemahnya. Kalau benar-benar siap malam, itu boleh diganti subuh. Jadi dia menyarankan malam, supaya difokuskan. Kalau siang sah-sah saja, tapi kalau malam, tingkat fokus baca Quran itu dan cuaca lebih mendukung, dispesialkan baca Quran malam. Terus apa lagi? Dengan terjemahnya. Tidak usah panjang-panjang, ya 10 ayat jadi, tapi setiap malam. Ya kalau 1 bulan sudah sekian halaman, setahun sudah sekian halaman. Kalau dipaksakan, bisa-bisa fokus konsentrasi jadi buyar. Tapi kalau hanya 10 ayat, dapat ayatnya dibaca, terjemahnya pasti menambah pencerahan. Itu dulu ya. Sebab kalau orang tamat baca Quran banyak, tapi tamat baca Quran dengan terjemah masih terbilang sedikit. Okey. Kalau Iwan ngaji ba'da subuh menjelang terang, baguslah. Jadi maksudnya begini, dalam 24 jam jangan sampai tidak baca Quran selain dari salat. Karena salat pastilah baca Quran, Al-Fatihah dan ayat. Jadi kalau tidak, apakah ada yang membiasakan sudah maghrib, ada yang membiasakan sudah isya, ada juga sebagian kecil membiasakan jelang tidur, ada juga membiasakan sudah subuh, atau mungkin bangun lebih awal, tahajudnya juga lengkap, waktu subuh belum masuk, lalu dia baca Quran menjelang subuh, ya bagus. Atau dia baca Quran seperti Iwan ya, baca sudah subuh, ya jelang hari siang atau matahari, menjelang matahari terbit, mungkin bisa setengah juz kalau hanya membaca saja. Tapi kalau dengan terjemah bisa saja 20 ayat, mungkin sampai 30 ayat, itu tergantung panjang pendeknya ayat. Ya, bagus ya, malah otak sedang sedang segar-segarnya kalau baca Quran sesudah subuh. Baguslah Iwan membiasakan baca Quran itu. Sinarilah rumahmu dengan menegakkan salat dan baca Al-Quran. Ya. Jadi dengan baca Quran itu rumah lebih berkah, lebih bercahaya. Maksud cahaya di sini apa? Ada cahaya agama di rumah itu. Berpakaian orang dalam rumah itu sopan, tutur katanya elok, ibadahnya ada, salat wajib kalau tidak sempat ke masjid atau ada alasan tertentu, dan sering-sering salat duha, tahajud di rumah, sehingga nur ilahi atau rahmat Allah itu turun, sehingga rumah itu seperti bercahaya. Kalau tidak, itu rumah
bagaikan kuburan. Tidak hidup semangat agama dalam rumah itu. Muhammad Taufik. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Taufik, terima kasih telah hadir. Iwan ZR, ya, terkadang baca terjemahannya, kadang sulit memahaminya. Tidak apa-apa. Ya, memang begitu. Saya sering temui. Begitu ada sulit memahami, boleh ditanda. Apakah ditanda dengan pensil atau diberi catatan kecil di sana. Atau kalau kita baca Quran, punya catatan. Sebenarnya kan di Android kan juga ada tempat catatan. Atau memang di buku catatan. Ayat sekian ada bacaan yang harus diperbaiki. Atau terjemahnya tidak paham. Lihat benar. Misalnya surat Ar-Rahman ayat 17. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Kan surat Ar-Rahman itu. Apalah dua timur, dua barat? Nah, lihat tafsir surat Ar-Rahman ayat 17. Bagaimana ulama menafsirkan? Saya karena mengajar ilmu falak, pemahamannya yaitu matahari itu terbit di timur, tempatnya dua. Terbenamnya, batasnya itu di barat juga ada dua. Kalau bulan Desember matahari terbitnya agak berat ke selatan. Sehingga ya terbit dan terbenamnya baratnya ke selatan. Tapi bulan Juni matahari terbitnya di belahan utara. Sehingga musim panaslah. Sekarang kan di Mekah, Madinah kan masih musim panas karena matahari masih berat ke utara. Coba bulan Desember Makkah, Madinah itu dingin tuh. Kenapa? Karena matahari terbit dan terbenamnya beratnya itu belahan selatan. Karena matahari berpindah-pindah terbit dan terbenamnya itu, itulah yang membuat dua musim di Mekah. Kesempatan bagi orang Arab Quraisy melakukan perjalanan berdagang. Okey. Jadi begitu ada ayat yang sulit memahami, tandai. Nanti kalau ketemu dengan ustaz atau siapa sajalah yang dipandang, walaupun dia belum membaca ayat itu, mungkin dia baca tafsir. Oh, ini maksudnya. Gitu. Itu memang enak ya baca Quran dengan tartil, dengan bertajwid, terus dapat pula artinya. Atau dibaca pula artinya itu, pencerahannya sangat bagus. Okey, ini udah ya. Ada yang belum terrespon sama saya. Ya, Iwan itu ya. Biasakan baca Quran itu. Oh ya, karena baca Quran, ada dokter termasuk pelaku sejarah mendirikan rumah sakit Kota Padang. Waktu saya ceramah tentang adab baca Quran, kan diantaranya gigi, mulut ya bersih, pakaian bersih, bukan mahal ya, tapi bersih dan elok. Cuman kan relatif mahal lah, namanya saja pakaian yang elok. Jadi baca Quran itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Bertajwid, ada kandungan iramanya. Jenis-jenis irama kan banyak pula. Tapi cara membacanya benar menurut tajwid itu harus dijaga. Muhammad Taufik, ya udah. Taufik ada masukan, silakan. Sebaiknya baca terjemahannya per ayat atau sekian ayat kita baca baru terjemahan. Coba aja. Sama aja sebenarnya. Tapi kalau baca ayat, baca terjemah, itu mungkin lebih ya. Oh, ini maksudnya. Berarti kan ada wa, pangkalnya sering wa ya, dan, berarti belum berakhir ceritanya. Setiap wa, pangkalnya dalam terjemah bahasa Indonesia dibuat juga dan. Jadi banyak dan awal terjemah dalam Al-Quran. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia yang baik kan tak begitu. Dan itu mungkin cukup yang bagian akhir.
Jadi ya baca Quran dengan terjemah bagus. Itu topi Jawa ya Pak Ja'far. Iya, ini Joko Karian. Kan ada masjid yang paling viral hari ini itu nol kasnya 0%, nol. Masjidnya itu paling ramai itu subuh, nah itu ya. Jadi sana dibeli ini di Yogyakarta ya, pokoknya di Jawa Tengah itu. Jadi dia tidak pula belangkon, tapi di belakangnya kayak gini ya. Jadi di dalamnya seperti topi haji, itu yang dia balut kayak gini. Banyak banget buku Bapak boleh minjam, ya boleh. Kalau datang ke sini mau duduk berjam-jam ya silahkan. Sebab kebahagiaan itu kalau saya pribadi, kalau dapatlah membaca ya beberapa halaman, apalagi kalau bisa menamatkan satu bab, itu rasanya bahagia sekali kalau sempat membaca. Jogja DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh iya gitu ya. Oh iya benar-benar. Benar. Itulah hebatnya Iwan. Iya. Kalau bulan November kan muktamar ya. Muktamar Muhammadiyah di Solo. Itu kan Jawa Tengah. Kalau Jogja kan dia masuk daerah istimewa Yogyakarta. Ini memang di Yogyakarta dibeli. Di Yogyakarta ya. Kan Joko Karian itu tidak jauh dari kota Yogyakarta. Saya malah dari hotel itu pakai sepeda, karena ada juga sepeda disewakan tuh. Alumni Jogja sih Pak. Oh Iwan, oh iyalah. Dia mana dulu tuh di UMY, UAD atau ya kan banyak ya perguruan di Yogyakarta itu semuanya rata-rata maju ya. Ada UII, Universitas Islam Indonesia. Wah, megah juga kampusnya. Kalau Muhammadiyah itu umumnya sudah unggul ya. Sudah akreditasi A. Prodinya, institusinya dia. AMI kini Stimario. Pengen banget punya perpustakaan pribadi. Jadi begini, sekarang mungkin, nah kalau saya kan memang dulu tuh ya gimana tuh ya kalau dapat meminjam buku, bahagia sekali itu. Jadi ingin tamat, sebab belum mau memulangkan kalau buku itu belum tamat itu. So kalau sudah dipulangkan, mengembalikan, meminjam lagi itu berat. Atau dapat buku, membeli itu bahagia sekali ya. Itu bahagia punya buku itu sudah saya rasakan dari waktu kecil sampai remaja dan sampai sekarang. Dulu tuh sering terlambat masuk kelas karena asik di pustaka. Asik di pustaka. Begitu juga kalau di pasar pernah sudah lewat maghrib, karena di toko buku itu kan penerangannya asik, full AC pula, bukunya benar-benar asik, lihat. Ternyata sudah maghrib, sudah selesai orang salat maghrib. Pernah begitu asiknya kalau dengan buku. Nah sekarang kan buku e-book ya, elektronik. Nah, cuman kalau membaca buku lembaran-lembaran di dalam HP ini, tentu mata jadi tidak elok, berbahaya juga sebenarnya. Memang yang baik itu dalam bentuk buku langsung. Okey ya. Memang dalam satu peribahasa itu sebaik-baik teman adalah buku. Jadi mau duduk, lalu misalnya kalau berpergian, kalau saya tu memang sering ke Jogja, Jakarta sesekali, acara Muhammadiyah. Seandainya pesawat delay,
delay 1 jam kah atau lebih. Saya melihat kalau delay itu wajah orang agak tegang, kadang berkerut. Tapi bagi saya itu sudah takdir. Alhamdulillah saya ada punya buku. Jadi bisa baca sekian halaman waktu delay tersebut. Baca e-book bikin sakit mata. Ya benar itu. Memang e-booknya sampai ratusan judul, tapi belum tentu satu tamat dibaca kalau dalam bentuk e-book. Nah, cuman untuk menulis karya ilmiah kan bisa diambil di pedomani halamannya itu. Bawa Taufik ke Jogja besok ini Pak. Oh ya. Nah, yang penting begini, Taufik berniatlah pergi ke Jakarta, berprestasilah di kampus, ikut organisasi dengan benar, bangkit sibuk, mungkin pengurus di organisasi, harus pintar membagi waktu. Sebab orang hebat itu makin sibuk, makin pintar bagi waktu. Kalaupun ada orang dia katanya fokus kuliah, oke, nilainya bisa saja mungkin tinggi. Tapi begitu tamat, kalau tidak dapat kerja, malah ada jadi beban. Dia pintar, ya pintar akademik itu ya. Tapi ada orang terlatih organisasi, walaupun nilainya tidak terlalu tinggi, sedang atau di atas sedang, tapi di tengah masyarakat dia lincah. Orang yang sering berpergian itu diantaranya berkah berorganisasi, atau sering berpergian karena prestasi, karena keunggulan ini dan itu, hasil penelitian lalu diapresiasi, dihargai, diundang. Ya itulah, jadi Taufik harus buat prestasi. Nanti kalau kita jumpa, Taufik harus menyampaikan kepada Bapak apa prestasi yang baru saja diraih. Harus gitu ya. Misalnya kalau Pak ditanya, memangnya Pak Firdaus apa prestasinya? Kalau dikatakan prestasi benar tidak. Tapi ada yang agak lebih, agak ditekuni. Karena sering diundang membetulkan arah kiblat, diundang kenapa puasa hari itu, berhari raya kenapa bisa berbeda dan bisa sama. Alhamdulillah bisa menjelaskan kenapa waktu subuh ditambah 8 menit. InsyaAllah bisa menjelaskan untuk bahasa surau lah ya, bahasa populer, bahasa yang mudah dimengerti. Kan tak semua orang bisa menjelaskan kenapa puasa hari itu. Kalau yang pintar ilmu falak banyak, yang nilai A banyak, tapi untuk membahasakan kepada jamaah kan tidak banyak juga yang bisa. Nah, di antaranya itu. Tapi kalau ditanya ilmu-ilmu yang lain seperti yang berlalu, kan banyak saya tidak tahu. Begitu tidak tahu ya, di situ dapat kemenangan. Ada kemauan mencari jawaban. Dicari jawaban itu memang sampai bertemu. Mungkin pada buku tertentu atau pada orang tertentu. Begitu dapat jawaban, wah itu bahagianya bukan main tuh. Jadi memang kebahagiaan itu di atas berlelah-lelah. Mungkin itu juga ya. Baraki-raki kahulu, baranang-ranang katapian, basaki-saki dahulu atau basampi-sampi dahulu. Lalu bersenang-senang kemudian. Bisa jadilah pemahaman seperti itu. Jadi tidak mungkin bahagia datang saja, harus berjuang. Bisakah seseorang wisuda, bahagia semua keluarga, ya orang tua, kalau tidak mengikuti kuliah? Kecuali ijazah dibeli. Kalau sempat jadi orang nomor 1, ijazah dibeli. Apakah nomor 1 di tingkat RT, nomor 1 di tingkat RW, ijazah tidak jelas ujung pangkalnya. Kalau sempat nomor 1 lebih tinggi lagi, itu kacau. Ada juga kacau balau. Apa itu kacau balau ya? Ada juga membaca kacau. Ya, kita berlindunglah kepada Allah. Untuk mendapatkan ijazah harus dengan belajar.
sekolahnya resmi, kuliahnya resmi. Kalaupun dilacak ijazah palsu atau tidak, itu bisa dilacak di mana dia kuliah. Datanya pasti ada, saksi-saksi. Kan saksi itu bisa dihadirkan dengan bukti-bukti atau data-data. Jadi saksi tidak mesti dalam bentuk orang saja. Ya, kita berdoa di Indonesia ini tidak ada pemimpin kita yang punya ijazah palsu. Kalau ada, lalu dia menjadi orang nomor satu, tentu bisa malu diri sendiri, malu daerah tersebut, atau diberi ijazah oleh lembaga tersebut terbukti misalnya. Kok diberi karena dibeli, ini misal. Itu juga membuat citra lembaga bersangkutan jadi buruk. Sebab kalau untuk menjadi anggota Dewan Terhormat, dia belum sarjana. Untuk mendapatkan sarjana, kan bisa saja dilakukan penyimpangan. Moga-moga kita terjauh dari hal demikian. Kini Taufik Garin di Balimbiang, Pak, gantikan teman bagus. Azan Taufik harus bagus ya. Download azan Malaysia, azan Mekah, azan Madinah, azan Masjid Istiqlal, atau siapa saja. Nanti sudah dapat perbendaharaan. Ada di antara sekian contoh azan itu, ambil salah satunya yang bisa agak mirip. Latih, waktu azan pastikan kerongkongan bersih, suara lebih lantang. Jangan seperti orang malas azan. Tangan harus begini. Jangan begini saja, lepas saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak gitu. Atau paling kalau tegak pinggang. Jadi betul-betul itu. Tampak kesungguhan. Jadi kalau mau beruduk, mau azan tu beruduk, pakaian bersih, menghadap kiblat, tak boleh sembarangan. Lalu kalau jadi imam, bacaan bagus. Ya Taufik ya. Hafalan harus ditingkatkan. Jamaah senang, pengurus senang. Kalau sudah senang, ya baguslah. Kamar sebagai garin masjid, kamar rapi, bantal bersih, sepatu tersusun elok. Jangan kalau masuk ke kamar masjid, dilihat kamar petugas, wah, centang perenang. Alhamdulillah ya Taufik, kalau Bapak dulu, tapi siapalah yang mau dijadikan saksi, boleh bertanding kerapian kamar Bapak tu dengan kamar anak gadis. Ya semasa itu ya rapi. Tapi maaf, waktu Bapak jalan-jalan ke tempat teman juga garin. Aduh, ya ampun. Bau kamarnya, kaos kakinya, sarung bantalnya sudah berapa minggu tidak dicuci. Ada ditemukan itu. Kalau Taufik awas, harus segeh. Sehingga Taufik itu menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Kalau sudah jadi teladan, jadi bintang, itu rezeki menyusul saja itu. Oke ya Taufik. Di dekat Nazarudin Pulungan. Oh iyalah. Buat prestasi yang baik. Tinggal di masjid itu ya. Buktikan dialog atau komunikatif dengan pengurus dan jemaah harus jalan. Oke Taufik harus jadi orang hebat. Bisa tiap sebentar atau agenda tahunan, tiap sebentar ke Jawa, mungkin bisa ke Malaysia atau kemana saja. Jadi sejauh mana kesungguhan hari ini, itulah modal untuk ke depan. Tapi semalas-malas apa sekarang, itulah kegagalan yang sudah diciptakan masa depan. Taufik udah baca e-book ya. Ja'far tadi ya sakit mata benar ya. Iwan, amin. Oke, pengen udah, berarti sudah ya yang sudah berlalu. Nah ternyata sudah hampir 10:30, berarti sudah 1 jam lebih kita
berjumpa. Tadinya di pesan Afandi tadi tanya, apa endakkah Pariaman Malik Tablik? Enggak, karena waktu acara tablik itu menghadiri milad yang ke-60 Tapak Suci, Putra Muhammadiyah Tapak Suci. Itu videonya ada sebagian di apa ini. Lihat saja video saya di TikTok ini waktu menghadiri pokoknya acara, kalau tidak salah ya, kemarin sudah dimuat videonya, menghadiri acara Milad Muhammadiyah. Oke ya, Taufik nanti kalau jumpa sama Pak suruh baca Al-Fatihah, coba azan misalnya. Wah, gitu ya. Tapi sebelum pastikan bacaan Taufik memang benar-benar memenuhi standar. So, begini ya. Izin ya cerita sedikit. Waktu Taufik, waktu di kampung sudah jadi guru ngaji. Yang diajar itu siapa? Adik-adik dan ada yang sama besar. Karena lebih pandai ngajar yang belum sepandai waktu itu ya. Tapi bergabung dengan qari dan qariah tingkat kecamatan. Wah, bacaan yang paling, kalau disebut paling buruk, ya gitulah yang paling banyak salahnya. Terus di Padang awal kuliah belajar TPSA. Kelas C, kelas yang paling rendah. Bayangkan itu. Ada belajar 1 tahun lebih ya. 2 tahun ada. Memperbaiki bacaan. Yang mengajar tu umumnya qari'ah. Ada juga belajar ke rumah guru lebih 2 tahun. Didatangi rumahnya. Bawa tip kecil, direkam. Diulang lagi. Di RRI belajar ngaji juga tajwid, disiarkan langsung sehingga orang kampung sering juga dengar suara. Itu ada pula ya, malah 2 tahun lebih juga tu di RRI. Nah, walaupun demikian, kalau disimak orang yang qari ngaji, rasanya tertinggal sekali kualitas bacaan. Dan memang terbukti kan, waktu saya ngaji, ibu simakkan bacaan awak bu, kira gitu ya. Ya dia simak, ternyata memang masih banyak salah. Itu ya, Taufik kan masih muda, itu bisa belajar lebih oke lagi. Tapi insyaAllah Taufik sudah punya bekal yang matang lah ya. Mungkin tinggal memperhalus saja lagi. Oke, ya masih ada ya 3 menit lagi. Siapa lagi yang belum? Hilman Kaulan sudah bergabung. Yang belum tersauti, belum ditanggapi ada tak? Silakan angkat tangan. Oh ya. Nah, rasanya sudah ya. Ya, ada juga yang sudah minta izin duluan ya. Terima kasih telah bergabung. Makhrijal huruf tadi sudah. Ya, makhrijal huruf, tempat-tempat keluar huruf ya. Misalnya dalam Al-Quran Bakkah, bukan Mekkah. Tapi dalam terjemahan Makkah. Jadi dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata. Bi Bakkata itu diterjemahkan di Makkah. Jadi boleh disebut Makkah, boleh Bakkah. Bakkah, Makkah. Karena ba dengan mim, makhrijul hurufnya sama. Babibu, antara 2 bibir. Babibu. Mamimu, antara 2 bibir kan. Coba dibuka mulut ini luas, lebar-lebar, baca babibu, tak bisa. Kan tak bisa. Jadi babibu, mamimu, mana makharijul hurufnya sama-sama
antara dua bibir, bertemu bibir atas dengan bibir bawah. Kalau baca fa, fa, fi, fu, bertemu bibir bawah dengan gigi atas. Jadi itu makhrijul huruf yang di pangkal lidah, apalagi baca dot, itu di antara huruf yang sulit. Waladdallin. Nah, jadi itu ya, mari kita semangat semua mengagendakan baca Quran. Kalau selama ini tidak dengan terjemahnya, biarlah tidak banyak, biarlah agak lambat khatam Quran, tapi yang dibaca tahu pula artinya. Jika sulit memahami artinya, tandai, lalu tanyakan kepada orang yang diharapkan bisa memberi penjelasan. Yang penting berusaha. Jangan-jangan nanti, dia sudah doktor, tapi bertanya tentang ini tidak dapat. Bisa saja dia doktor di bidang, entah di bidang fikih, entah di bidang sastra, mungkin di bidang yang ditanya dia tidak doktor di bidang itu. Sama saja ya. Misalnya dokter spesialis jantung, lalu ditanya minta obat sakit penyakit kulit misalnya, nih sudah ada tanda-tanda nih. Ini makanan atau ahlinya dokter kulit ini, bagaimana ini mau diapakan itu. Tapi kalau jantung berdebar-debar, ya dokter ahli jantung lah ditanya. Jadi begitu pula dalam Al-Quran. Tidak semua ahli tajwid, tidak semua pula ahli lagu atau irama. Baik, sampai di sini dulu. Doim baca Al-Fatihah Pak. Udah tadi. Kalau itu kita tutup. Ya oke, doim ya semua, karena sudah 1,5 jam. Karena berusaha juga ya pukul 11 bersiap-siap untuk tidur. Karena besok pun juga ada ceramah subuh. Kita akhiri karena diminta baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kita akhiri sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbanyak maaf, fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sama-sama keluar. Assalamualaikum. Kita bila dihitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3.